Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Afriani Rula. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende, kelas A1 semester 4, program studi Ilmu Pemerintahan. Di video ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Manajemen Konflik. Di sini terlebih dahulu saya mau menceritakan latar belakang konflik Poso. Konflik pertikaian berlatar belakang suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan atau sara, serta menjurung ke arah integrasi bangsa banyak sekali terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami euforia kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang demokratis, dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antar agama Islam dan Kristen ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998 sampai 2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, usia lanjut, segala usia, dari segala lapisan dan latar belakang tanpa terkecuali terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan. Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April 2000, fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pada pemilihan jabatan Bupati Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara kelompok elit Kristen dengan kelompok Islam. Ketika tuntutan power sharing tidak terpenuhi, lagi-lagi konflik pertikaian antar pemuda dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama sehingga konflik kerusuhan bernuansa sara kembali terjadi. Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei 2000 sampai Desember 2001, fenomena konflik berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik telah berubah menjadi konflik non-realistik dalam arti bahwa konflik semula berubah konflik realistik, yaitu konflik persaingan antar elit politik yang sedang memperebutkan jabatan di Poso, kini berubah menjadi konflik non-realistik, yaitu konflik yang jadi bernuansa sara. Konflik yang terjadi telah mengidentifikasi ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis. Terlibatnya sejumlah tokoh agama ataupun elit sosial dalam konflik sungguh sangat disesalkan karena bukannya membuat massa kelompoknya untuk berdamai dan menghentikan konflik, ini justru terlibat atau melibatkan diri dalam konflik sehingga membuat konflik menjadi semakin rumit dengan nuansa perang agama. Idealnya tokoh agama yang elit sosial ini mengarah kepada masyarakat agar tidak terpancing ataupun terlibat dalam kerusuhan karena sesungguhnya konflik yang terjadi bukanlah kekerasan yang bernuansa agama tetapi konflik pertikaian antar elit politik yang mempolitisasi agama dan etnis untuk mencapai kepentingannya.
Jika saja peran tokoh agama ataupun elit sosial masyarakat ini berjalan dengan baik, tentu konflik yang dijadikan di Poso tidak akan sampai berlangsung rumit dan berkepanjangan. Sebagai contoh, berfungsinya peran tokoh agama dan elit sosial dalam menjalankan fungsinya menjadi sok guru dalam menjaga perdamaian dan kerukunan masyarakat. Di sini saya mau menganalisiskan konflik Poso berdasarkan alat bantu SPK, yang artinya sikap, perilaku, dan konteks. Yang pertama, sikap. Berdasarkan konflik Poso, sikap yang dialami masyarakat desa, masyarakat kota, dan terhadap diri sendiri merupakan suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan untuk mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungan. Yang pertama, pandangan staf ibu kota terhadap masyarakat desa. Egois, menganggap diri hebat dan memaksa. Yang kedua, pandangan orang desa terhadap diri sendiri. Sikap merasa diasingkan oleh kaum elit, sadar dan terima akan kenyataan yang dialami. Yang kedua, perilaku. Berdasarkan konflik Poso, perilaku yang dilakukan oleh masyarakat kota dan masyarakat desa dan diri sendiri yaitu: yang pertama, pandangan kota terhadap desa, karena adanya persaingan antara kaum politik yang mengakibatkan masyarakat desa mengalami konflik pertikaian antar agama, suku, dan ras. Yang kedua, pandangan kota terhadap diri sendiri, karena perebutan kekuasaan oleh kaum elit yang menyebabkan pertikaian antar agama dan dijadikan senjata sebagai mobilisasi. Yang ketiga, konteks. Konteks berdasarkan konflik Poso ini terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintah Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami euforia, kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang lebih demokratis, dan perubahan pola pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik agama Islam dan Kristen ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban. Terima kasih.